Kita waktu break itu 3 bulan sebelum kita mau merit dan 3 hari sebelum kita mau foto pre-wedding. Oh my. Andi Sinjaya, welcome to the relationship room. Hai Clar, Thank you so much for coming. thank you juga udah invite loh. Jadi kita ada di Room of Access Lessons, di mana kita mau Oke. belajar dari pelajaran yang lo dapat dari mantan pasangan lo. Siap? Oke. Untung gue udah punya mantan ya, Oh bener. jadi bisa diundang. Kalau belum nggak qualified. Bener, nggak bakal jadi guest kalau kayak gitu. Yes, Kemarin yes. makanya di cross check dulu ya. Oke. Nih, mantan Gimana? ada berapa nih? Mantan. Yang serius apa yang? Terserah, yang dianggap mantan deh. Sebenarnya yang ada beberapa. Sebenarnya ada lebih dari 2, tapi yang lebih ke serius 2 sih. Yang satunya tapi gue bisa jelasin kenapa. Oh, Oke, gimana? Karena kebetulan waktu itu tuh sebenarnya gue lagi studi bahasa di Shanghai atau di China lah ya. Terus kebetulan ketemu sama satu cewek lokal lah, orang mainland oke. China. Jadi ya gue sih sebenarnya dari awal udah tahu kayak nggak mungkin going longer lah ya relationship-nya. Tapi karena waktu itu mungkin karena gue merasa ketika gue berinteraksi sama orang lokal, apalagi lebih ke Di luar negeri ya. perempuan gitu ya istilahnya ya, gue bisa lebih banyak belajar juga langsung bahasanya sama orang lokal. Oke. Tapi di satu sisi juga ya gue juga bisa tahu lah culture dan segala macam. Oke. Tapi di sisi bukan berarti gue cuman take benefit sendiri aja ya, tapi tetap aja gue treat dia dengan baik lah sebenarnya. Bener. Tapi gue tahu ya udah itu cuman kayak temporary doang, nggak yang for the long term relationship gitu. Tapi tetap ada gunanya kan pelajaran sama dia. Ada sih. Oke. Iya, itu dia, Ndi. Mantan Iya. tuh ada gunanya loh, Ndi. Gue setuju. Apa gunanya ini baru kita mau gali. Oke. Jadi, dari 2 berarti yang serius ya? Iya, ha. Dari 2 mantan pasangan lo, gue mau sekarang lo pilih satu yang paling mengajarkan lo pelajaran paling berharga di hidup ini tentang relationship. Alright, yang terakhir aja deh. Yang terakhir ya. Udah kebayang nih berarti. Goyang. Putusnya kapan, Di? Oh, putusnya baru tahun kemarin. Oh, baru tahun kemarin. Iya, hampir setahun putus. Kenapa putus? Oke. Kenapa putus? Sebenarnya kalau misalkan mau jawaban pendeknya, Oke. itu menurut gua karena kita beda visi ya. Padahal kita udah kayak hampir 4 tahun pacaran, tapi kita beda visi dan mungkin lebih ke we are not belong to each other aja. Jadi menurut gua kita sebenarnya saling sayang, kita saling care gitu ya. Cuman mungkin ya kita not belong to each other aja karena mungkin ada beberapa faktor kayak misalnya kita cukup beda latar belakang, keluarga, kemudian juga bagaimana dia di raise dan bagaimana gue di raise mungkin selama kurang lebih 20 tahunan lebih itu di kondisi lingkungan keluarga yang berbeda. Jadi kita cukup banyak perbedaan sih sebenarnya ya kalau bisa dibilang, dan kita baru find out-nya itu benar-benar sebenarnya itu tuh kita waktu break 3 bulan. Oh, sempat break. Iya, kita waktu break itu 3 bulan sebelum kita mau merit dan 3 hari sebelum kita mau foto pre-wedding. Oh my Pre-wedding ya. Pacaran 4 tahun. Pacaran 4 tahun. Oke. Terus breaknya 3 bulan sebelum Sebelum kita mau merit. Kita udah nentuin tanggal, kita udah nyiapin. Sebenarnya udah mau merit kita. Oh my gosh, no way. Tahun lalu ya. Cuman ya mungkin Tuhan berkata lain ya. Kayak gitu. What happened? Iya, lebih ke sebenarnya selama kita berjalan kurang lebih hampir 4 tahun itu tuh gue udah ngerasa mungkin ada komunikasi yang mungkin susah untuk connect atau ada di frekuensi yang sama. Tapi mungkin guanya juga agak denial ya kayak oh ya mungkin one day kita bisa catch up, kita bisa lebih ini lagi, tapi makin lama makin ada gap segala macam. Dan ya at the end of the day mungkin menurut gua karena kita punya cara berpikir yang berbeda sih dari awal. Karena for your information sebenarnya gua itu ketika pacaran sama dia ada di fase kita sih masih student gitu. Oke. Kita waktu itu ketemunya juga di Shanghai, kita masih student. Masih kecil ya? Iya, masih kecil lah waktu itu, masih ya udahlah, masih sukanya tuh karena
interestnya lebih ke ya mungkin interest kalau dari laki-laki Physical mungkin appearance. ya physical appearance ya kan. Kalau dari perempuan mungkin dia bisa didengar dan segala macam. Jadi itu create connection. Tapi when we go longer itu kan banyak hal dan faktor yang mempengaruhi suatu hubungan, apalagi kalau mau serius ya ke pernikahan. Tapi dari 4 tahun pacaran ini berarti lo sadar akan perbedaan yang fundamental ini di tahun keberapa nih? Menariknya itu sebenarnya kayak di tahun kedua, ketiga itu gue udah sadar sih Klar. Tahun kedua, ketiga ya? Tapi gue masih denial kayaknya bisa deh. Karena ada satu hal yang menurut gue, kenapa gue yakin waktu itu sama mantan gue yang ini. Karena waktu itu tuh ketika gue sebelum ketemu sama dia, gue tuh orang yang sebenarnya bisa dibilang tidak lebih baik daripada setelah ketemu dia. Oh, oke. Wow, jadi that's a strong statement. Yes, jadi gue merasa hadirnya dia di hidup gue itu membuat gue jauh lebih baik, jadi pribadi yang lebih baik secara spiritual dan secara diri sendiri gitu. Green flag dong. Iya, sebenarnya ya? Itu. Terus makanya apa tuh? Makanya waktu itu tuh gue berpikir bahwa menurut gue siapapun yang bisa membuat gue jauh lebih baik, jauh lebih bisa deket dengan yang ada di atas Sang Maha Kuasa, itu adalah ya cewek yang dikirimin buat gue, buat hidup gue untuk jangka waktu yang panjang gitu. Jadi gue banyak denial dengan kayaknya ada komunikasi kita yang nggak klop, tapi gue masih merasa positif thinking bahwa gue jadi diri gue yang sekarang saat ini karena dia juga gitu. Oke. That's a green flag kan ya? That's a very green flag. Until ketika kita mau mempersiapkan ke marriage gitu ya. Dan ternyata banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kita realize, baru kita obrolin, baru kita diskusikan, kayak misalkan masalah finansial nanti gimana, masalah tempat tinggal nanti gimana, segala macam itu kan lebih ke ya fundamental kita nanti ya ketika mau membangun suatu rumah tangga ya. Betul. Nah ternyata banyak sekali hal yang kita kurang ada di satu jalan yang sama gitu. I see. Ya waktu itu juga sebenarnya yang gue rasain, gue tuh masih green flag until terakhir. Sebenarnya maksudnya gue masih tetap positif gitu ya, lampu hijau sampai terakhir. Dan sebenarnya gue lebih bisa bilang bahwa hubungan kita itu diselamatin sama yang di atas aja sih, karena kondisi kayaknya udah nggak bisa diterusin. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk dua-duanya berpisah karena gue merasa we are not belong to each other aja, padahal kita sebenarnya saling sayang, saling suka, tapi kita nggak fit aja satu sama lain. Lu ngerti nggak sih Kak? Tapi apa sih Di hal yang paling kontrasnya gitu antara lu sama mantan lo yang bikin gak fit? Yang paling gak fit menurut gue mungkin yang tadi ya, ekspektasinya aja sih. Ekspektasi gue terhadap suatu rumah tangga atau suatu keluarga dengan ekspektasi dia sebagai build satu keluarga itu kan based on reference di keluarga dia juga dong sebelumnya. Bener. Gue juga family background ya. Family background gitu. Jadi kita nggak ketemu di situ. Menurut dia, oh kalau misalnya membangun keluarga tuh referensinya keluarga dia yang sebelumnya. Which is nggak salah gitu ya. Gue juga sama. Which is nggak salah gitu. Ngerti banget. Jadi kayak di situ nggak ketemu, ya udah akhirnya kita harus berpisah. Sebenarnya kalau satu benar satu salah kan enak ya, bisa kayak kita agree nih, oh ini sama-sama salah, kita yuk ke jalan yang benar. Tapi kalau berbeda tapi nggak ada yang salah, betul, itu kan preferensi ya, dan itu gara-gara latar belakang keluarga yang emang beda ya. Iya, itu juga jadi pelajaran nih. Gue juga jadi dapat pelajaran kan kayak ya latar belakang keluarga tuh menurut gue juga cukup mempengaruhi ya, apalagi bagaimana dia di raise di suatu keluarga. Karena itu makan 25 tahun agar dia sampai dewasa, dan gue juga 25 tahun sampai kita dewasa. Sedangkan sedangkan ketika kita connected to each other, kita kayak harus melihat partner yang mungkin tidak biasa dan asing banget ketika kita menjalin relationship. Itu juga jadi shock gue di awal-awal ketika berhubungan sama dia gitu. Tapi kita berusaha untuk menyeimbangkan tuh si gapnya tadi. Mungkin ada perbedaan dari dia dan gue, tapi at the end of the day kayaknya nggak bisa ketemu sih. Kayak gitu. Padahal udah coba di-adjust ya? Kita coba adjust sebenarnya kayak gitu. Oke. Lo sendiri gimana Kak? Menurut lo dengan... Oh jangan dong, ini kan hari ini panggungnya Andi Senjaya. Maksudnya your thought and comment through my story. Lumayan agree sih, soalnya tadinya gue berpikir kalau orang yang berbeda sama kita itu tuh
sama gue biasanya kayak aduh salah nih, tapi ternyata ada loh yang berbeda tapi nggak ada yang salah, tapi preferensi dan family background yang emang beda aja gitu, jadi susah ya. Betul. Mau adjustment pun kayak a lot of adjustments yang kayak takutnya nanti kita nggak jadi diri sendiri lagi nggak sih? Yes. Ya. Menurut gue kan pattern tuh walaupun misalkan lo udah give your best, gue juga udah give my best istilahnya ya. Tapi sometimes sekarang kita cuman gak fit aja sih, kayak gitu. Kayak contohnya gini, misalkan gue suka nih, gue punya iPhone keluaran paling baru, ya kan? Lu disuruh coba pakai iPhone, lu belum tentu suka, walaupun itu udah kualitas paling bagus. Kenapa? Mungkin karena lu lebih nyaman di Android, atau karena lu butuh, karena gue di Android lebih banyak bisa install aplikasi yang ada di sana segala macam. Gue disuruh coba Android, belum tentu gue cocok karena gue udah terbiasa dengan iPhone. Walaupun gue cobain Android yang paling bagus sekalipun gitu istilahnya. Jadi nggak ada yang salah ya, preferensi ya. Preferensi dan kecocokan aja sih, lebih kecocokan aja sih. Boleh spill sedikit nggak? Contoh ketidakcocokannya tuh satu practical example-nya. Waduh, yang contoh. You are comfortable to share aja. Oke. Mungkin sedikit share aja gitu ya. Gue itu di raise di keluarga yang mungkin cukup lah ya. Cukup dan hidupnya juga sederhana gitu ya. Semua yang penting bisa makan dan segala macam. Mungkin waktu itu mantan gua di raise di family yang mungkin berkecukupan, ya kan? Jadi memang ada background gap secara finansial juga ada. Jadi mungkin kayak misalkan gini, gua bilang gua hidup sederhana gitu atau simple gitu ya. Mungkin meaningnya buat gue adalah ya udah kita bisa makan di rumah, masak gitu, beli bahan-bahan yang cukup segala macam. Tapi mungkin menurut mantan gue, sederhana itu bukan makan yang misalkan mewah atau fine dining, makan di mall aja udah sederhana mungkin buat dia. Jadi di situ tuh ada perbedaan gitu. Definisi sederhananya beda. Definisi sederhananya beda. Kayak gitu sih, salah satu contohnya. Dan itu ternyata adalah hal yang fundamental untuk lo nggak bisa progress ke next step of relationship ya? Salah satunya, tapi ada sesuatu yang mungkin lebih deep lagi sih, ada hubungannya juga sama keluarga dan segala macam. Cuman ya kurang lebih itu contoh yang lebih bisa gampang dimengerti lah, menurut gua kayak gitu. I see. Move on-nya lama nggak, Dik? Surprisingly cepet, bisa dibilang gue cepet. Karena gue udah tahu bahwa mau gue berlarut-larut di situ sekalipun atau gue berharap ini bisa works kembali, itu menurut gue udah nggak ada alasan lain untuk kita bisa balik lagi dengan oke gitu. Tapi yang gue beruntung juga dia mungkin menurut gue move on-nya juga cepat. Karena kita saling realize dan tahu bahwa ini tuh kita udah give my best, lu juga udah give your best gitu. Kayak mau apa lagi dan segala macam juga kita nggak bisa memperbaiki ini lagi gitu. Udah realistis aja ya? Realistis aja lah. Gue udah akhirnya sadar dan gue juga akhirnya tahu bahwa gue harus let go ini gitu kan maksudnya. Di satu sisi gue juga dapat banyak pelajaran nih, Far. Jadi kalau lu mau tahu, gue setelah gue move on, setelah gue break, gue move on, gue banyak banget belajar tentang perempuan, tentang relationship, gimana caranya kita treat wanita dengan baik. Karena menurut gue kegagalan suatu relationship gue yang sebelumnya sama my ex itu pasti ada part dari gue nya juga. Benar. Gak mungkin kita selalu nyalahin dia, dianya misalkan yang begini, dianya yang begitu, dianya nggak bisa ngertiin gue dan segala macam. Itu pasti ada part bagian lu nya, karena relationship itu kerjasama dua. It takes two to tango. Takes two ya, betul. Tapi masalahnya kita mau belajar apa enggak aja gitu ya. Yes, mau refleksi diri apa enggak gitu. Betul. Ya. Oke. Mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi bingung, ini tuh kita beda banget, tapi sampai titik mana sih gue harus adjust? Atau waktu itu lu tuh sadarnya kan di tahun kedua, ketiga ya? Yes. Apa titik yang kayak, oke, gue tetap mau coba adjust? Apa titik yang dimana lo udah merasa kayak, oke, ini udah nggak akan works lagi dan better, lebih wise kalau kita nggak adjust? Mungkin yang lagi galau juga di relationship yang agak mirip sama lo sama mantan lo gitu. Pertanyaannya susah ya, Clara ya? Jago banget nyari pertanyaan. Soalnya supaya membantu teman-teman yang lagi nonton ya kan, kalau misalnya kayak, aduh gue beda banget nih sama pasangan gue, tapi kan kita harus sacrifice di relationship. Betul. To what extent gue harus sacrifice, to what extent gue harus adjust? Jujur gue nggak tahu, Clara, karena gue juga sampai detik-detik gue udah married tuh gue baru akhirnya
menurut gue diselamatin sih sama yang di atas. Kayak banget, sampai harus ada external people yang akhirnya ikut campur dan akhirnya menyadarkan kita bahwa kayaknya lu nggak bisa deh segala macam. Sampai gue tuh mikirnya straight banget, oke kita udah mau menikah, kita segala macam, tapi akhirnya di breaknya itu dengan kondisi yang lain gitu ya, bukan karena keputusan gue juga sendiri. I see. Menurut gue yang pertama sebenarnya kalau kita udah tahu ada hal yang misalkan, karena menurut gue gini, kita sebagai laki-laki tuh perlu bisa punya rasa di respect, di mengerti gitu ya. Kalau wanita harus punya rasa bisa didengar dan dihargai gitu. Nah itu ada nggak selama kita berjalan tuh kita merasa itu fulfill atau enggak sih? Kalau nggak fulfill, coba komunikasi dulu dengan pasangan. Gue tuh merasa gue misalkan kurang bisa di respect nih karena lu gini segala macam. Menurut lo bisa nggak kalau misalkan kita kasih tahu gue sukanya digimanain segala macam. Abis itu lihat progresnya. Kalau misalkan ternyata memang nggak bisa karena mungkin bukan karena dia nggak mencoba gitu ya, atau mungkin karena ekspektasinya nggak ketemu aja. Nah itu baru diobrolin lagi sih menurut gue, atau kita refleksi aja sih. Berarti in your case hal fundamental essentialnya ini nggak dapet ya? Iya betul. Menurut gue kayak gitu. Jadi laki-laki di respect, cewek didengar ya? Didengar dan dihargai ya. I see. Oke. To sum up in one sentence, apa pelajaran yang lo dapat dari mantan pasangan terakhir lo ini? Sebenarnya yang gue mau share tuh ya itu tadi sih, belum tentu semua yang menurut lo ketika lo bareng sama dia atau sama partner lo saat ini membuat diri lo jauh lebih baik, membuat diri lo lebih dekat dengan yang Maha Kuasa, itu yang Tuhan titipkan buat lo untuk jodoh lo seutuhnya. Mungkin aja Tuhan cuman bawa dia ke dalam hidup lo cuman untuk satu fase tertentu aja atau periode tertentu aja, buat lo turning point, buat lo jadi diri yang lebih baik, tapi bukan berarti she's forever gitu istilahnya. To teach you a lesson ya? Yes, to teach me a lesson. Tapi setelah itu, Claire, gue dapat banyak banget pelajaran lah yang sebenarnya sekarang secara relationship menurut gue udah jauh lebih mature dari yang sebelumnya, dan gue juga udah realize kayak waduh sebelumnya di hubungan yang sebelumnya sama my ex gue tuh banyak banget miss-nya, kurangnya, gue buat dia sakit juga, gue realize itu semua setelah itu akhirnya kayak gitu. Setelah gue akhirnya bisa menyadari dan ngerti bahwa relationship itu nggak sesimpel itu loh, tapi more than that gitu. Sampai akhirnya tuh gue baca setelah gue break, ya ini fun fact yang menarik, setelah gue break tuh gue baca satu buku akhirnya untuk ngerti. Gue tuh pengen tahu dan gue tuh penasaran karena menurut gue relationship itu salah satu komponen dalam hidup kita yang sebenarnya bisa membuat kita jauh lebih bahagia kan sebenarnya kalau kita punya partner yang fit. Gue tuh baca buku ini Men Are From Mars, Women Are From Venus kan. Yeah. Nah, gue baca itu dan akhirnya gue ngerti. Ketika gue baca, gue realize gue banyak salah nih sebelumnya gitu kan. Dan gue komit in the next relationship gue nggak boleh seperti itu. Berarti yang beruntung adalah next relationship-nya ya? Harusnya gitu. Wow, tapi that's very nice of you to reflect loh. Karena nggak semua orang mau punya awareness untuk abis putus, gue reflect salah gue apa ya, part gue apa ya gitu. That's so nice of you. Thank you. Andi, thank you so much. I learned a lot. Jadi intinya, walaupun orang itu bikin kita jadi orang yang lebih baik, belum tentu dia the one ya? Yes, betul banget. Itu di case story gue ya. Thank you so much for sharing, Andi. Thank you, Clara. Really a pleasure to have you here. Yes, guys, kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you on the next one. Bye. Bye.